Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Naura Salsabila, NIM 1905-12-14-083. Kali ini saya akan membahas mengenai FTP dan mail server. FTP, File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke server. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Sejarah FTP. Telnet digunakan Sejarah FTP. Standar FTP pertama kali adalah RFC 114 yang dikeluarkan pada tahun 1971, bahkan sebelum TCP dan IP ada. Standar ini digunakan untuk mendefinisikan perintah dasar yang digunakan untuk perencanaan sistem komunikasi yang ingin menggunakannya. Protokol FTP yang digunakan untuk standar internet disusun oleh Komite Internet Engineering Task Force sebagai serangkaian dokumen resmi RFC, Request for Comments. FTP dibuat dengan tujuan agar pengguna dapat memindahkan file dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti protokol TCP atau IP pada umumnya. Ini didasarkan pada model client to server. Fungsi FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Berikut ini adalah fungsi dari FTP yang saat ini ada. Melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat pelunak publik, mengirimkan file yang berkurang besar jadi dua partisi yang mungkin terlalu besar untuk lampiran dalam email, mengunduh dan melakukan upload konten seperti tugas kuliah ke FTP server, mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan oleh pengembang perangkat lunak. Dan ada banyak fungsi FTP lain yang bisa dimanfaatkan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Cara kerja dari FTP bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar, yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Setiap kali kamu mengunduh, mengunggah, ataupun melakukan aksi lain terhadap data dalam komputer, maka diperlukan akses dari FTP untuk perintah yang kamu lakukan. Password dan username itulah yang menjadi kunci aksesmu untuk mengakses data di dalamnya. Dengan password dan username yang diberikan oleh FTP, kamu bisa lebih leluasa memindahkan, menyalin, membuat, dan menghapus data yang ada di dalam direktori penyimpanan komputer. Namun, sebelum terjadi pertukaran data tersebut, FTP client terlebih dahulu harus melakukan permintaan koneksi terhadap FTP server. Jika FTP client terhubung ke FTP server, di situ terjadi aktivitas yang kerap dilakukan seperti mengunduh data, mengunggah, dan sebagainya. Aplikasi dari FTP client di internet. Banyak sekali aplikasi FTP client tersedia. Salah satunya yang terkenal adalah FileZilla. Aplikasi ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya lengkap, mereka juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi, seperti Linux dan Windows. Dan ini ada 3 contoh FTP client tersedia di internet. FileZilla FTP client merupakan FTP client yang banyak digunakan untuk melakukan koneksi remote FTP dengan fitur yang lengkap. Aplikasi FTP ini mendukung di beberapa sistem operasi seperti Linux dan Windows. Kelebihannya adalah dapat melakukan transisi simultan. Ketika mengupload file, tetapi koneksi terputus, maka dapat diulang kembali. Namun aplikasi FTP ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan waktu yang lama untuk mengunggah berkas file. Jadi semakin banyak dan semakin besar berkasnya, maka semakin lama pula proses uploadnya. WinSCP, meskipun tidak sepopuler FileZilla, WinSCP merupakan aplikasi yang juga cukup populer, apalagi untuk pengguna Windows. Beberapa protokol yang dapat ditangani oleh WinSCP adalah XFTP, SCP, FTP, dan WebDev. Kelebihan dari WinSCP adalah dukungan SSH, password,
keyboard interaktif, public key, dan autentikasi. Selain itu, juga terintegrasi dengan plugin atas dukungan penuh autentikasi kunci publik dengan SSH. Sayangnya aplikasi ini cuma di Windows. Lalu ada GFTP. GFTP merupakan aplikasi FTP client yang hanya tersedia di sistem operasi Linux. Aplikasi ini adalah proyek sumber terbuka, jadi boleh dikembangkan dan dipakai siapa saja. Sudah mendukung protokol FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SSH, FSP. Namun aplikasi ini hanya bisa digunakan melalui koneksi FTP menggunakan antar jaringan lokal. Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email, surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server melalui melalui aplikasi email. Fungsi dari email server. Mail server berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Dan tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Webmail server. Webmail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dalam kata lain, webmail server adalah interface dengan sebuah email yang berada di dalam web. Sehingga jika membuka email tersebut, kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet dan ini berbasis web. Protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server, yaitu protokol SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, POP3, Post Office Protocol V3, dan IMAP. SMTP lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan lebih ke alamat email yang ingin dituju. Protokol POP3 dan protokol IMAP lebih banyak digunakan untuk memudahkan user dalam membaca dan mengakses email secara remote. Apa itu SMTP? Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent atau MTA yang ada dalam server email Anda. Port SMTP default, port 25, port tanpa dienkripsi, port 426, port SSL, TLS, nama lainnya SMTPS. Lalu pengertian dari POP3, Post Office Protocol 3, adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 menggunakan protokol client server di mana email dikirimkan dari server ke email lokal, digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya, tanpa menyimpan salinannya di server. Biasanya dalam aplikasi email terdapat pilihan untuk tetap menyimpan salinan email yang diunduh pada server atau tidak. Apabila mengakses akun email yang sama dari perangkat berbeda, direkomendasikan untuk menyimpan backup. Hal ini perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi semisal perangkat kedua tidak mengunduh email. POP3 adalah protokol komunikasi satu arah yang artinya data diambil dari server dan dikirimkan ke email lokal di perangkat komputer Anda. POP3 default, port 110, port tanpa dienkripsi, port 99, port SSL atau TLS namanya POP3S. Kelebihannya dari menggunakan POP3, ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer Anda, tidak perlu terhubung ke internet apabila Anda ingin membukanya kembali. Kebanyakan tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Dapat membuka file attachment dengan cepat. Tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox kecuali hard disk komputer Anda penuh.
Lalu kekurangan menggunakan POP3. Jika JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dengan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Hal ini dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Karenanya potensi komputer terinfeksi virus dari email lebih besar. Lalu folder email terkadang juga hilang. Jika ini terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Pengertian IMAP dan perbedaan dengan POP3. IMAP and Internet Message Access Protocol seperti dengan halnya POP3 juga digunakan untuk mengirimkan email ke lokal mail. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP adalah merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Pada dasarnya, isi email tetap berada di server. Protokol IMAP lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibanding dengan menggunakan POP3. Dalam IMAP, email disimpan di server. Ketika Anda mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email, sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download ke email lokal. Port dari IMAP default, port 143, port tanpa dienkripsi. Lalu port 993, port SSL atas namanya IMAPs. Kelebihan menggunakan IMAP: dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat berbeda. Email dapat diakses melalui browser tanpa aplikasi email. Anda perlu hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu mengunduh semua pesan diunduh. Attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Anda juga dapat memilih attachment tertentu yang ingin Anda buka. Banyaknya pengguna mobile dewasa ini mengakibatkan IMAP lebih banyak digunakan. Hal ini karena file dari pesan email tersimpan dalam server dan Anda hanya tidak tinggal mengaksesnya saja. Kekurangan menggunakan IMAP: ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Email disimpan pada server, sehingga mengurangi disk space hosting. Email dalam IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Komponen dari mail server. Hal ini penting dimiliki oleh sebuah mail server agar dapat berfungsi secara maksimal dalam proses penerima dan mengirim email dengan lancar. Pada dasarnya, mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, dan POP, Post Office Protocol. Namun selain itu, mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya, yaitu ada MUA, Mail User Agent, memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima dan serta perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirim belasan email. Ada beberapa MUA yang juga dilengkapi dengan Multi-Purpose Internet Mail Extension, yaitu program digunakan untuk mengirimkan email yang berisi file atau attachment tertentu. MTA, Mail Transport Agent, salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program dalam pengiriman email. MTA akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Lalu ada MDA, Mail Delivery Agent, merupakan bagian program dari mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. MDA memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirim pesan. Serta yang kedua adalah Delivery Agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email sesuai dengan jaringan yang dipilih. Cara kerja web email server. Mail server memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server, sending email, serta yang kedua adalah incoming server, receiving email. Outgoing server diandal oleh server SMTP pada port 25,
Sedangkan incoming server dihandle oleh POP3 pada port 110 atau IMAP pada port 143. Port adalah semacam konektor yang berfungsi untuk konektor atau pintu buka tutup akses, koneksi, serta distribusi dan transmisi data dari komputer satu ke komputer maupun jaringan lainnya. Dari sender, user agent, waiting list email, MTA, user mailbox, lalu ke user agent, terus receiver. Jenis-jenis dari mail server. Mail server berbagi jenis tertentu berdasarkan sistem pengoperasiannya dan programnya. Yang pertama ada SendMail, ada sistem mail server yang paling standar dan banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Postfix merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Bedanya, Postfix dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Postfix ini diharapkan dapat menggantikan server dari SendMail. Lalu ada Gmail, adalah mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Karena kan Gmail belum memiliki sedikitpun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server tersebut. Gmail telah banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Contoh mail server. Ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya menjadi 3 macam. Komponen mail transfer agent, contohnya aplikasi SendMail, Postfix, Exim, Gmail, MailX, Bin, Netscape. Komponen mail delivery agent, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Lalu yang terakhir komponen mail user agent, contohnya seperti Thunderbird, Outlook, Utera Mail, Gmail, and Evolution. Kali ini saya akan melakukan sekian percobaan dari mail server. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server digabungkan dengan DNS server. DNS server ini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Yang tersambung dengan DNS server 33.1, 33, dan mail servernya 43, dan 4. PC 1 4. Bisa. Lalu ke PC 4. Berhasil juga ke laptop. Berhasil ke smartphone. Berhasil. Setelah itu, tambahkan entry DNS email mailku.com pada DNS server seperti gambar berikut. DNS server mailku.com.
Pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup. nslookup.com. Bisa laptopnya ini juga bisa. Pada mail server, diaktifkan server email dan buat 2 akun email. Nah, udah dibuat. Setelah itu pada PC 1 konfigur aplikasi email. Konfigur user 1 .com save. Nah, ini compose. Mengirim email dari PC 1. User 2 @miko. T1. Kita konfigur aplikasi email klien pada laptop dan coba klik tombol receive seperti pada gambar berikut. Ini di send. Nah, buka laptop, email, receive, diisi dulu. Nah, ini ada email dari PC 1. Ini di reply, send, lalu cek ke PC 1, email, receive dari email 2. Nah, ini udah bisa.
ini saya akan melakukan percobaan FTP server. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC klien. Skema jaringan digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing dynamic RIP, dan jaringan TCP/IP di atas jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Langkah percobaannya, kita pertama membuat skema jaringan seperti yang ada di gambar ini, dan pastikan berfungsi dengan baik, terutama pada PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone. Ini terhubung. Nggak bisa. Bisa. Ini smartphone. Dia terhubung. Setelah itu nyalakan FTP server. Di service FTP di komputer FTP server. Kemudian buat user dengan coba, passwordnya dengan coba dengan akses. Lalu seperti tampilan berikut. FTP server, FTP, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1.txt. Pesan isi C1. Setelah itu kita cek file tersebut sudah tersimpan di PC1 dan menyalakan perintah dir pada command prompt. Nah, udah masuk. Lalu buat koneksi ke FTP server. Nah, memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya.
lalu upload file pesan satu ke .txt ke server menggunakan perintah upload pesan pc1 .txt. Pesan .txt transfer complete. Lalu pastikan file sudah terupload dan menjalankan perintah hadir pada aksi FTP tersebut. Get pesan udah bisa. Ada pesan .txt. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.